Ramadan itu ora kabeh poso, ngene kabeh poso repot. Sok nek Ramadan sopir ngono ku ya ora patek poso ya ora apa-apa wong sopir. Nek kiai ngono wajib poso. Lah nek sopir poso kabeh ning terminal ra ning Banyak orang mengaku muslim, tapi subhanallah dia masih melakukan dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Padahal setiap hari dalam sholatnya dia berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata ketika dia punya hajat, kemana dia pergi? Cari kuburan-kuburan keramat. Katanya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata dia pergi cari pertolongan di kuburan-kuburan keramat. Subhanallah, ini kesyirikan. Minta kepada para wali yang sudah wafat. Dan tidak ada jemaah sekalian kuburan keramat dalam Islam, tidak ada. Para wanita tidak dianjurkan untuk pergi mengantar ke kuburan. Ini kalau ada yang wafat, para wanita sebaiknya jangan ikut. Sebagaimana kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti penguburan jenazah, walaupun larangan itu tidak ditekankan atas kami. Maksudnya larangannya tidak sampai haram, tetapi makruh. Kenapa makruh? Karena mengantarkan kepada yang haram, yaitu meratapi mayit. Belum lagi bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Dan juga tidak dianjurkan wanita banyak berziarah kubur. Bahkan sebagian ulama melarang secara mutlak wanita berziarah kubur. Allahumma ghafir li zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuburan Old Jewish, Republik Ceko. Apa yang terjadi jika sebuah kuburan didirikan di atas kuburan lagi dan lagi? Inilah yang terjadi pada sebuah kuburan di Paraguay, yaitu kuburan Old Jewish. Kuburan Old Jewish didirikan pada abad ke-15, namun hingga sekarang 11 kuburan lainnya telah dibuat di atas kuburan ini, dan terlihat ada sekitar 12.000 batu nisan dengan perkiraan 100.000 tubuh tertimbun di dalam kuburan Old Jewish ini. Kisah menyeramkan yang mengitari kuburan Old Jewish ini salah satunya adalah mengenai makam pendeta Yahudi. Penampakan pendeta Judah Liu sendiri dikatakan sering terlihat di kuburan ini, dan jika pun tidak, golem buatannya lah yang akan menampakkan diri. Jika mengunjungi kuburan ini, pastikan kalian keluar sebelum jam 5 sore, karena jika tidak, maka kalian akan menghabiskan waktu di dalamnya. Dengan alasan kuburan ini akan dikunci sesudah lewat dari jam tersebut. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفي. Sewaktu ibu masih hidup, saya sering marah karena menurut saya ibu saya kurang bagus bicara sama orang. Ibu saya sudah meninggal, gimana saya menghilangkan dosa saya? Ziarah ke makamnya. Adab ziarah makam yang pertama, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah.
Sewaktu ibu masih hidup, saya sering marah. Karena menurut saya ibu saya kurang bagus bicara sama orang. Ibu saya sudah meninggal. Gimana saya menghilangkan dosa saya? Ziarah ke makamnya. Adab ziarah makam yang pertama, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Banyak orang mengaku muslim, tapi subhanallah, dia masih melakukan dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Padahal setiap hari dalam sholatnya dia berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata ketika dia punya hajat, kemana dia pergi? Cari kuburan-kuburan keramat. Katanya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata dia pergi cari pertolongan di kuburan-kuburan keramat. Subhanallah, ini kesyirikan. Minta kepada para wali yang sudah wafat. Dan tidak ada jemaah sekalian kuburan keramat dalam Islam, tidak ada. Bolehkah kita baca Quran di kubur? Ya. Apa dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, anak kandung Umar bin Khattab, bila aku mati nanti, jangan kamu tinggalkan kuburku seperti menguburkan binatang, tapi bacakanlah pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki bacakanlah ujung Al-Baqarah 3 ayat. Tengok dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Artinya amalan membacakan Al-Quran itu pun dilakukan oleh sahabat Nabi.